Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasyan. Nah, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini ya kita akan membahas tentang guru PAUD pemula lagi. Tentu kalian udah baca deskripsi judul. Nah, penasaran seperti apa sih pembahasannya? Untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini tentunya sangat menarik sekali ya, tentang membahas gimana sih caranya bersosialisasi, gimana sih caranya beradaptasi sesama rekan guru ya. Kalian sebagai guru PAUD pemula ataupun calon guru PAUD, video ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang tidak percaya diri ataupun yang ragu-ragu. Nah, ya saya mendapatkan pertanyaan ini dari DM Instagram dari salah satu subscriber YouTube ya, Sonia Sekar. Dia asalnya dari Temanggung. Nah, si Sonia DM bahwa dia, Kak, gimana sih caranya biar biar lancar bersosialisasi sesama rekan gurunya. Saya sama anak-anaknya insya Allah sudah gitu, tapi sama gurunya masih susah karena anaknya pemalu ya, Sonia. Teman ya, saya ceritain sedikit bahwa emang benar ya, bahwa untuk memulai ataupun bersosialisasi ketemu orang baru ya, apalagi sesama rekan guru itu memang agak susah ya, karena di sini ada keraguan, ada ketakutan, kita takut salah ngomong ya, takutnya apa nanti. Nah, itu memang real, emang saya pernah ngerasain hal itu gitu. Mudah untuk kita mendekati anak-anak ya, apalagi kita basicnya emang suka sama anak-anak, itu akan mudah. Nah, tapi untuk mendekati sesama rekan guru itu susah-susah gampang gitu ya, karena takutnya atau ketemu orang baru tuh takut salah ngomong, yang tadi saya bilang takut ragu-ragu gitu, takut salah. Padahal teman-teman, disinilah kuncinya, bahwa kita sebagai orang baru itu jangan pernah takut ngomong ataupun takut berbicara dengan orang baru ya, yang konteksnya sederhana aja gitu, pasti bisa. Nah, jadi di sini ya, adapun tips yang saya kasih berikan kepada Sonia, ternyata alhamdulillah dia DM kembali, alhamdulillah Kak, sedikit demi sedikit saya sudah mulai berani ya, sudah mulai bisa bersosialisasi. Nah, jadi artinya yang saya beritahu tadi ternyata berhasil. Nah, jadi saya angkat di video ini, semoga bisa membantu teman-teman semuanya dimanapun kalian berada sebagai guru PAUD pemula. Tips yang pertama adalah menyapa terlebih dahulu gitu. Nah, setelah menyapa terlebih dahulu ya, apapun panggilan di sekolah itu kalian sebutkan gitu, atau Umi ataupun Bunda gitu. Selamat pagi Umi, selamat pagi Bunda, atau kalau malu Bun gitu. Cukup seperti itu aja, nggak apa-apa. Oh iya, pasti gitu rekan guru kitanya gitu. Kalau memang kalian pemalu ya, yang basicnya pemalu, untuk menegur duluan. Nah, ada yang rekan guru itu yang bisa langsung diajak komunikasi, ada juga yang enggak gitu. Cukup kita bilang, Bun, oh iya ini guru baru ya, ini yang dibicarain. Nah, ada yang seperti itu, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi inilah tadi kenapa kita takut-takut untuk menegur, padahal memang seperti itu, tapi jangan takut gitu. Sedikit apapun yang kalian keluarkan dari mulut kalian untuk berani memulai pembicaraan, itu adalah suatu hal yang sangat bagus gitu ya, karena kalian posisinya di sana adalah guru baru. Nah, kemudian ya jangan lupa senyum ya, itu pasti guru PAUD pasti jangan lupa senyum. Nah, di sini kuncinya teman-teman gitu, gimana sih biar bisa lancar bersosialisasi, beradaptasi gitu. Nah, yang pertama adalah kalian beranikan diri untuk bertanya hal-hal yang kecil. Contoh, biasanya udah deket ya, atau misalkan lagi anak lagi istirahat makan gitu, Bun, boleh tanya Bunda tinggalnya di mana ya asalnya gitu. Itu bisa nanya alamat rumah gitu ya, bisa tanyakan, atau kalau dia udah menikah bisa tanyakan anaknya. Tapi biasanya hal-hal yang seperti ini agak sensitif ya. Soal anak itu biasanya agak sensitif, karena kita tahu kan tidak semua orang punya anak biasanya. Kan guru PAUD itu teman-teman semuanya ya, alhamdulillah kalau pengalaman aku sih ya, yang ngajar di PAUD itu alhamdulillah semuanya tuh kayaknya kalau untuk urusan anak nih, ini cerita aja sih, alhamdulillah mudah-mudah gitu. Baru ngajar satu tahun kita udah akrab, udah cuti gitu karena cuti hamil gitu kan, sedih ya, tapi kita juga harus bahagia. Ada yang nanya alamat rumah, biasanya dari alamat rumah, oh alamat ini di sini, oh kenal nggak Bu sama ini gitu, itu bisa jadi. Atau oh kamu tinggalnya di sana ya, kenal sama ini nggak gitu. Ini biasanya seperti itu. Nah, dari pertanyaan alamat rumah ini aja biasanya udah kemana-mana nanti pertanyaannya. Biasanya guru itu di balik layar udah berbeda gitu, tidak seperti pas lagi ngajar gitu.
ketika di balik layar panggilan ataupun sebutan sesama rekan guru itu ada yang manggilnya Mbak, adapun yang manggilnya kalau di sini kita Ayu ya, Ayu itu ya sama dengan Mbak atau Pak Kakak gitu. Ada yang tetap memanggil sama seperti kita manggil anak gitu. Jadi konteksnya sederhana, biasa aja, fleksibel gitu. Nggak ada tuntutan harus profesional gitu, enggak. Biasanya ya yang saya temuin, tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang tetap harus profesional. Itu rekan guru nih nggak boleh ataupun cerita apa itu nggak tahu saya. Yang saya temuin adalah seperti itu gitu. Nah jadi ketika kita akrab sama guru itu aja, sayuran kita masak di rumah aja itu bisa diceritain gitu. Oh cara masak ini tuh gini, apalagi kita yang masih muda ya. Nah yang masih muda biasanya banyak sekali saran-saran dari yang udah senior, dari guru-guru yang udah lama. Kamu kalau kuliah ambil ini ya nggak apa-apa sih, walaupun misalnya beda basic nih, kalian nggak sesuai jalur ya nggak apa-apa, walaupun kamu jurusannya itu, asalkan kamu memang bersungguh-sungguh jadi guru PAUD, biasanya gitu. Mulailah dari pertanyaan-pertanyaan kecil dan sederhana gitu. Biasanya guru tuh kalau udah akrab semuanya dibahas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalian harus punya respon ketika kalian diberikan tugas. Nah, kalian guru baru biasanya diajarkan kan buat RPP ataupun catatan anekdot gitu ya, biasanya diajarin kan silabus gitu. Nah kalian harus punya respon ya teman-teman semuanya, jangan hanya mengangguk-angguk saja. Nah si Sonia ini dia cerita kalau dia cuma mengangguk-angguk saja gitu. Nah jadi ini tidak memperpanjang pembicaraan kalian. Nah jadi ketika kalian dikasih tahu nanti si Widya nanti kamu buat RPP-nya kayak gini, ini ada contohnya semuanya, tinggal nanti kamu contohin aja atau kamu bisa cari di YouTube. Oh begini ya Bu, jadi ini contohnya kayak gini. Oh ya nanti Bu, kalau misalkan saya udah buat tolong dikoreksi ya Bu, nanti salahnya saya di mana tolong diajarkan. Nah, jadi kalian harus punya respon. Oh iya itu mah gampang, tapi kamu coba aja dulu buat gitu ya, nanti kamu bisa temuin ibu lagi. Nah jadi bisa seperti itu teman-teman, jadi ada antusias kalian itu terlihat gitu. Harus punya respon apapun yang diajarkan sama guru yang rekan guru yang udah lebih dulu ataupun yang lebih lama di sekolah tersebut. Jadi saling berhubungan teman-teman. Ketika kalian harus punya respon, artinya nanti nyusul kalian punya ide yang baru. Bu ini kalau kayak gini bagus ya, ingat jangan mendominasi ya, karena apalagi kalau orang yang udah lebih dewasa biasanya pikirannya lebih dominan gitu. Tergantung, kalian harus bisa memposisikan diri kalian baru, jadi jangan terlalu dominan, jangan terlalu apa yang tidak perlu dikerjakan kalian kerjakan, karena ini akan sedikit menimbulkan konflik nantinya yang sebelumnya belum pernah. Ketika kalian ada dibuat-buat gitu kan, takutnya menimbulkan perbedaan gitu. Tapi biasanya sikap orang yang lebih dewasa kan beragam ya, ada yang memaklumi, ada yang antusias. Nah kalian harus siap menghadapi itu. Itulah realita yang ada di dunia kerja gitu, apapun kerjaannya. Lebih dan kurangnya di video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, kalian silakan ketik di kolom komentar ataupun DM saya di Instagram. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe.